Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Huges di Sofa Nova. Satu sofa berbagi cerita. Sulit ya kalau saya harus membayangkan perasaan seorang ibu, atau saya ajak Anda membayangkan, oh mungkin jangan, perasaan seorang ibu ketika harus kehilangan putra kesayangannya karena menderita leukemia atau kanker darah. Pasti berat, pasti hancur. Tapi yang menarik, Mama Taufan, begitu biasanya beliau dipanggil, justru melakukan hal yang sebaliknya. Di tengah-tengah kesedihannya karena kehilangan Taufan, putra kesayangannya, beliau mendirikan Yayasan Komunitas Taufan. Luar biasa sekali. Bagaimana kisahnya? Berikut kita ikuti. Inilah liputan dari tim Sofa Nova. Yeni Dewi Mulyaningsih atau Yani tengah rutin berkunjung ke rumah sakit di Bilangan, Jakarta. Di rumah sakit, pasien dan dokter lebih mengenalnya dengan nama Mama Taufan. Yani begitu akrab terutama pada anak-anak dengan penyakit beresiko tinggi seperti kanker. Bagi Yani, rumah sakit banyak memberi kenangan bersama putra keempatnya, Taufan, yang telah berpulang setelah melawan kanker darah atau leukemia tipe AML. Tanpa berlarut-larut dalam kesedihan, Yani justru bangkit mendampingi anak-anak dan keluarga penderita penyakit beresiko tinggi lainnya melalui Yayasan Komunitas Taufan yang ia dirikan. Jadi 6 bulan pertama memang selalu datang dengan bercucuran air mata. Karena setiap sudut rumah sakit, siapapun yang saya temui pasti punya kenangan tersendiri gitu. Saya tahu dokter ini idolanya Taufan. Saya tahu Taufan suka dengan orang tua pasien yang ini. Saya suka Taufan dengan pasien yang ini, pasti saya mengeluarkan air mata. Dan itu tapi bukan air mata sedih lagi sih sebetulnya, itu adalah air mata haru gitu. Bahwa dia pergi, sebenarnya dia meninggalkan sesuatu yang menjadi pelajaran berharga bagi kedua orang tuanya. Tak ingin anak lain bernasib sama dengan buah hatinya, Yani yang awalnya membentuk komunitas akhirnya meresmikan kegiatan tersebut menjadi Yayasan Komunitas Taufan. Atas dukungan dari rekan relawan lainnya, di yayasan tersebut Yani tak hanya mendampingi pasien dan keluarga secara moral, namun juga menyalurkan donasi yang dapat menutupi kebutuhan pasien di luar fasilitas BPJS. Di yayasan tersebut, Yani dan rekan pun mengadakan fun trip bersama anak-anak dengan penyakit beresiko tinggi. Yani berharap kegiatan tersebut dapat menambah wawasan dan juga memberi mereka harapan hidup seperti anak-anak pada umumnya. Jadi fun trip itu kembali lagi ke belakang, bahwa pada saat Taufan sakit, saya sangat-sangat menjaga dia karena saya pikir itu akan lebih baik buat dia. Tapi ternyata mungkin itu salah. Saya hanya memberi kebebasan sedikit dia untuk menikmati dunia luar. Kadang kalau dia pengen ke pantai, saya bawa ke pantai. Jadi pada saat komunitas sudah berjalan, dan apalagi sekarang yayasan, saya mulai memberanikan diri bahwa ini adalah salah satu semacam terapi kesehatan yang bisa memberi energi positif, yang bahkan bisa menjadi obat buat mereka gitu. Indahnya kalau kita masih bisa berbagi. Seperti Ibu Yeni atau Mama Taufan, atau seperti Wulan Guritno yang menjual gelang namanya Gelang Harapan. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak yang menderita kanker. Seperti apa? Mari kita lihat liputannya. Inilah liputan tim Sofa Nova. Kepedulian membuat selebritas cantik ini tergerak untuk membantu sesama. Wulan Guritno bersama kedua rekannya, Jana Sukasah dan Amanda Sukasah, menggalakkan gerakan sosial peduli kanker dengan menjual gelang harapan. Dari penjualan gelang tersebut, seluruh keuntungan akan ditujukan untuk membantu Yayasan Peduli Kanker. Ini hanya gerakan solidaritas sih, kita menunjukkan bahwa kita care dan peduli terhadap penderita kanker dan keluarganya. Tapi kalau soal care, itu care sekali, aware sekali, tapi kita juga sama-sama masih belajar
Ya. Jadi sambil kita turun langsung ini kita belajar terus something new every day, sesuatu yang baru mengenai gaya hidup, mengenai penyakit kanker itu sendiri. Di situ yang seperti Yana bilang memang kita bergerak di penyebaran harapan. Karena menurut penelitian seluruh dunia loh, sampai dokter-dokter pun menyetujui kalau pengobatan itu 30-20% yang berperan. Tapi harapan di diri kita, keyakinan di diri kita akan sembuh itu mengizinkan obat-obat tersebut masuk ke sel-sel kanker itu dan membunuh sel-sel kanker itu gitu, kurang lebih seperti itu. Maksudnya secara logik memang percaya nggak percaya ya gitu, tapi ternyata banyak yang mengaku itu. Tak hanya tergerak untuk mengumpulkan donasi berupa uang atau materi lainnya, Wulan dan rekan-rekan pun berkomitmen untuk mengunjungi para pejuang kanker di berbagai daerah. Kita udah memprinsipkan melakukan Journey of Hope. Journey of Hope itu perjalanan harapan gitu. Apa itu perjalanan harapan? Kita menyumbangkan hasil dari penjualan gelang harapan ini ke yayasan-yayasan kanker ataupun ke daerah-daerah gitu yang kita bertiga, aku, Jana dan Manda turun langsung. Seperti sebelumnya kita udah pernah ke Trenggalek. Jadi ada yang kita serahkan ke yayasan, ke rumah singgah, ada juga yang langsung ke penderita di daerahnya masing-masing gitu. Jadi kita juga kepengen merasakan dan juga ingin mengamati apa sih problem dan situasi kondisi yang dihadapi oleh penderita-penderita kanker gitu. Bagaimana pemirsa? Anda mulai mendapatkan banyak inspirasi? Oh ya, setelah ini saya akan hadirkan khusus buat Anda satu lagi seorang perempuan, bukan hanya cantik. Perempuan cantik lahir setiap hari, tapi perempuan yang bisa memberi inspirasi hanya ada di sini, di Sofa Nova. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Sofa Nova, satu sofa berbagi cerita. Jadi di Blood for Life ini setiap bulan kami membantu sekitar 300 sampai 700 orang